Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru BK lovers dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali untuk membahas tentang capaian layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini adalah merupakan hari kedua kita. Semoga Bapak Ibu masih semangat untuk melaksanakan aktivitas kita. Baik, berbicara tentang capaian layanan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, pasti bukan lagi merupakan satu hal yang baru bagi Bapak Ibu. Apalagi kemarin Pak Sigit sudah menjelaskan dengan sangat detail tentang bagaimana posisi BK di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, hari ini, di hari kedua ini kita akan mengulas kembali. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini bisa semakin memantapkan Bapak Ibu di dalam mengimplementasikan capaian layanan untuk penyusunan program layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan masing-masing. Ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang rasionalisasi capaian layanan bimbingan dan konseling. Ini menjadi hal yang penting bagi kita supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan capaian atau penyusunan capaian layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua, kita akan mengkaji atau berdiskusi bersama, membahas bersama tentang komponen-komponen yang ada di dalam capaian layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kita juga akan melihat keterbaruan apa sih yang ada di dalam capaian layanan bimbingan dan konseling, sehingga hal ini bisa memotivasi kita, bisa semakin memahamkan kita bahwa capaian layanan itu seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu bisa memahami konsepnya di hari kedua ini, pasti insya Allah akan membantu Bapak Ibu di dalam mengimplementasikan capaian layanan ini di dalam penyusunan program bimbingan dan konseling yang insya Allah akan dibahas di hari ketiga bersama dengan Pak Dani. Jadi di hari kedua ini kita hanya akan membahas tentang apa dan mengapanya, tentang bagaimana capaian layanan diimplementasikan, itu akan kita bahas di hari ketiga. Pertama, kita akan melihat hal yang melatar belakangi atau apa yang menjadi rasionalisasi dari capaian. Pertama, BK itu adalah sebagai bagian dari integral dari sistem pendidikan di sekolah. Nah, artinya apa? Ketika ada berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, layanan BK sebagai bagian dari integral di dalam internal lingkungan sekolah pastinya harus melakukan berbagai perubahan, harus melakukan berbagai inovasi, dan harus melakukan berbagai upaya penyesuaian sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku di sekolah. BK memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran. Nah, karena secara umum BK itu membantu peserta didik untuk mencapai tugas perkembangannya. Rasional yang kedua atau yang menjadi latar belakang kedua penyusunan capaian layanan BK itu adalah yang pertama, pelaksanaan BK di sekolah diatur dalam Permendikbud 111 tahun 2014. Nah, ini adalah menjadi dasar kita di dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Kemudian POPBK merupakan bagian dari lampiran. Nah, di dalam permen itu ada lampiran. Lampiran Permendikbud tersebut adalah
POPBK yang diatur dalam pasal 12. Jadi selain Permendikbud, nah kita perlu melihat lampirannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 itu. Apa itu? Ya itulah POP. Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang ada di tingkat SD, ada tingkat SMP, dan ada di tingkat SMA. Berikutnya, pentingnya peran layanan BK di SD, SMP, SMA, dan SMK dalam menanggulangi berbagai persoalan yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, seperti bullying yang lagi marak, ada kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Baik, ketika peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dengan baik dan telah mencapai atau telah memenuhi capaian layanan sesuai dengan tingkat perkembangan, maka otomatis anak-anak akan bisa belajar dengan penuh kesadaran. Nah, jika ini terjadi, tentunya akan semakin mendukung proses pencapaian pembelajaran oleh semua mata pelajaran. Hal ini akan mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being pada peserta didik, akan membantu mencapai profil pelajar Pancasila dan penguatan karakter peserta didik atau konseling. Apa itu CL? Ya, kita perlu memahami dengan jelas apa itu CL. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu memahami tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam. Nah, komponen yang ada di dalam capaian layanan itu secara keseluruhan ada 6. Nah, kita dalam capaian layanan yang pertama adalah rasional. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada hal yang mendasari mengapa kita melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, berikutnya ada tujuan, untuk apa kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kita akan melihat karakteristiknya. Berikut lingkup capaian sehingga tidak terlalu mengembang, tidak terlalu kemana-mana, tetapi ada yang membatasi sehingga bisa lebih memudahkan. Berikutnya ada deskripsi aspek yang memudahkan kita untuk lebih memahami, dan alur capaian pelayanan. Kalau capaian layanannya itu sendiri sudah given, nah hal untuk alur capaian sekali lagi itu kita bisa kembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan sesuai dengan kompetensi dari gurunya masing-masing tentunya, karena mereka yang akan melaksanakan hal tersebut. Baik, mengulas satu-satu tentang komponen capaian layanan. Yang pertama, rasional. Nah, mengapa? Karena BK merupakan layanan bimbingan yang merespon tuntutan kompleksitas kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana dengan guru? Apa benang merahnya? Apa keterkaitannya? Kalau guru akan mengupayakan tercapainya capaian pembelajaran melalui kegiatan belajar mengajar. Ya, kalau guru BK merespon kompleksitas permasalahan yang ada pada peserta didik, guru mengupayakan tercapainya capaian pembelajaran melalui KBM. Berikutnya, guru BK atau konselor mengupayakan tercapainya tugas perkembangan melalui kegiatan bimbingan dan konseling yang selalu berupaya untuk memandirikan melalui pemenuhan capaian layanan yang telah direncanakan. Baik, nah kemudian tujuannya apa? Tujuan pertamanya adalah
membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian. Berikutnya bisa mencapai tugas-tugas perkembangan untuk seluruh aspek perkembangan. Untuk di SD SMP itu ada 10 aspek perkembangan. Kalau untuk di SMA itu ada 11 tugas perkembangannya. Itu guru BK semua sudah hatam, pasti sudah hafal di luar kepala. Berikutnya karakteristiknya. Karakteristiknya itu pastinya layanan BK itu akan mengembangkan potensi positif setiap individu yang berbeda-beda, yang unik, yang khas satu sama lain. Dengan begitu, kita akan semakin memperkaya di dalam upaya pelaksanaan layanan, karena karakteristik dari layanan bimbingan dan konseling itu memang selalu berusaha, selalu berupaya pada perhatian keunikan setiap peserta didiknya, sehingga memang pasti akan memudahkan kita di dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, karena kita sudah perhatikan tuh, oh iya ini si A berbeda dengan si B, otomatis perlakuan yang kita berikan kepada si A itu akan memiliki perbedaan dengan perlakuan terhadap siswa lain. Berikut komponen lingkup capaian. Nah, lingkup capaian layanan BK itu ada 4 bidang, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, aspeknya pun itu ada 10, sekali lagi untuk SD, SMP 10, sementara untuk SMA itu ada 11. Nah, ini dikembangkan dari fase. Di SD ada 3 fase, SMP 1 dan SMA SMK itu ada 2 fase. Deskripsi aspek. Nah, salah satu komponen dalam capaian layanan itu adalah adanya deskripsi aspek. Kita ketahui bahwa tugas perkembangan dalam SKKPD merupakan capaian layanan bimbingan dan konseling yang dijabarkan pada 3 tahapan internalisasi yang mencakup pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Nah, hal ini bila dikaitkan dengan upaya mewujudkan peserta didik yang memiliki psychological well-being, profil pelajar Pancasila, dan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Berikutnya alur capaian. Karena alur capaian ini tidak lagi given, tetapi kita bisa kembangkan, tentunya beberapa minimnya untuk alur capaian pembelajaran. Hal yang kita harus perhatikan adalah alur capaian layanan BK yang kita susun itu harus logis, tidak boleh muluk-muluk, harus memang betul-betul kita bisa mengukur kemampuan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara sistematis, tidak loncat-loncat sesuai dengan kondisi. Walaupun mungkin seorang guru BK sekarang ini di dalam struktur kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak ada, tetapi kita perlu tetap melaksanakan alur capaian layanan yang disusun itu secara sistem. Berikutnya, setelah kita sudah membahas atau mengulas kembali tentang 6 komponen dalam capaian layanan, kita perlu melihat apa sih yang merupakan keterbaruan dalam capaian layanan supaya kita bisa melihat, oh iya, keterbaruannya, hal yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya adalah seperti ini, sehingga kita tidak lagi merasa apa sih ini yang kemarin-kemarin aja belum tentu tuntas, ini ada lagi, karena kebijakan yang ada sekarang atau perubahan yang ada itu pastinya adalah untuk menguatkan, untuk menyempurnakan apa
yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah seluruh jenjang capaian layanan disusun sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan well-being. Jadi well-being, profil pelajar Pancasila, penguatan pendidikan karakter itu diupayakan tercapai dalam capaian layanan bimbingan dan konseling secara utuh menyeluruh, tidak lagi per bagian-bagian. Dengan beberapa perbedaan sesuai dengan tingkat pendidikan. Untuk di SD capaian pelayanannya itu dibagi dalam 3 fase. Kalau kemarin menggunakan tematik per tingkatan pendidikan, per tingkatan atau kelas. Kalau sekarang cuma dibagi dalam 3 fase. Jadi setiap fase itu bisa diselesaikan dengan durasi waktu yang lebih lama, karena di SD itu per fase bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Kemudian di SMP itu bisa dilaksanakan dalam waktu 3 tahun, karena di SMP itu hanya memiliki 1 fase sehingga lebih fleksibel, tidak terlalu keburu-buru, dan bisa betul-betul real sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan di SMA itu dilaksanakan dalam 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Kita lihat kembali bahwa keterbaruan antara capaian layanan BK dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ada pada internalisasi tujuan SKKPD. Karena di dalam internalisasi tujuan SKKPD yang terdiri dari 1 tujuan internalisasi, nah di CL itu ada fase-fase. Nah, penentuan fase ini dilihat dari usia psikologis peserta didik. Berikutnya, CL juga dirumuskan dalam bentuk fase yang menyatakan tentang target capaian pada rentang waktu yang lebih panjang. Kalau kemarin per tahun, nah kalau sekarang itu lebih panjang, karena ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1. Berikutnya, keterbaruannya lagi dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah durasi sudah. Kemudian ada gradasi internalisasi tujuan dalam mencapai layanan BK yang diinginkan, karena selalu atau lebih mengutamakan, sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik, kemampuan gurunya, karena walaupun misalnya peserta didik memiliki tingkat kebutuhan, tetapi kemampuan kemampuan gurunya juga itu masih kurang, nah otomatis ini juga akan ada gap, sehingga dalam melaksanakan kegiatan layanan itu juga perlu atau sangat dibutuhkan melihat bagaimana kemampuan guru BK di dalam melaksanakan, hingga bisa betul-betul dilaksanakan secara maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh ruang lingkup capaian layanan yang dilaksanakan. Kita bisa melihat gambaran umum karakteristik yang dijabarkan dalam layanan BK itu pastinya berbeda dengan mata pelajaran. Kalau di dalam layanan BK ini contohnya aspek capaian layanan BK itu dalam SKKPD yang pada dasarnya dirujuk dari tugas perkembangan yang terdiri atas 10 aspek, kita melihat atau kita membagi ada aspek pribadi, ada aspek sosial, ada belajar dengan karir. Nah, untuk untuk bidang pribadi ini ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah landasan religius, aspek yang kedua adalah perilaku etis, yang ketiga kematangan
emosional dan pengembangan dirinya. Nah, ini lingkup capaian layanan BK di satuan pendidikan yang kita selalu melaksanakannya dalam 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Diharapkan ini bisa benar-benar memudahkan kita di dalam mendapatkan atau mencapai layanan yang kita sudah tentukan dengan menggunakan alur capaian pembelajaran. Sekali lagi, kalau alur capaian pembelajaran itu dulu biasa dikenal dengan silabus. Jadi kalau dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ada pengawas, ada kepala sekolah, atau ada pihak lain yang meminta silabus, maka kita sekarang bisa memperlihatkan ini silabus bimbingan dan konseling. Ya, atau yang sekarang disebut dengan alur capaian. Berikutnya untuk aspek layanan bimbingan dan konseling ini, misalnya kita mengambil di kesadaran tanggung jawab moral. Nah, tugas perkembangan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik yang merupakan dasar dalam menentukan capaian pelayanan BK ini dijabarkan pada 3 tahapan internalisasi. Jadi ada pengenalan, ada akomodasi, dan ada tindakan. Nah, deskripsi capaian layanan tersebut bila dikaitkan dengan upaya mewujudkan peserta didik yang memiliki psychological well-being, profil pelajar Pancasila, dan penguatan pendidikan karakter akan melahirkan capaian pelayanan seperti ini untuk aspek kesadaran tanggung jawab dan moral. Baik, Bapak Ibu guru BK hebat dimanapun berada, setelah kita melihat contoh aspek capaian layanan tentang bagaimana mengimplementasikan di dalam program layanan bimbingan dan konseling. Kalau hari ini kita hanya berusaha untuk berorientasi, untuk mengenal konsepnya dengan membahas bagaimana rasionalnya, komponen-komponen apa saja yang ada, dan apa yang dimaksud dengan capaian layanan itu sendiri, baru esok hari kita akan membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan capaian layanan di dalam penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Guru BK hebat dimanapun berada, jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita bisa ketemu sebentar pukul 13-15 waktu Indonesia Barat untuk berdiskusi di WA Group. Untuk bisa mengetahui bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang capaian layanan ini, juga sudah disediakan LK yang bisa Bapak Ibu lihat di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pukul 13.00 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.